Pimpinan yang saya hormati, atas perintah pimpinan setelah kami melakukan rapat kerja di Komisi 6, waktu itu pimpinan memerintahkan saya kalau bisa besok pagi langsung turun. Tapi waktu itu saya katakan pimpinan kasih saya waktu 2-3 hari untuk melakukan konsolidasi. Maka apa yang saya lakukan pimpinan, langsung kami melakukan rapat saya langsung berangkat ke Batam bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Wakapolri, untuk kami melakukan rapat di Batam dalam rangka konsolidasi belanja masalah dan sinkronisasi dengan Kepala BP Batam dan Pak Gubernur. Kepala BP Batam ini sekaligus menangkap wali kota juga, yang punya rakyat sebenarnya Pak Wali Kota ini, yang juga adalah Kepala BP Batam. Tapi pimpinan, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang Sinji ini. Soalnya banyak sekali sosmed-sosmed yang beredar, yang saya tidak tahu sumbernya dari mana, yang menurut saya ini penting untuk saya sampaikan kalau tidak terjadi distorsi pemikiran pimpinan. Kadang-kadang sosmed kita, rakyat kita ini lebih percaya sosmed daripada berita yang benar. Karena itu tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya untuk menyampaikan. Khususnya tentang beberapa narasi sosmed yang tadi pimpinan sampaikan meragukan tentang kemampuan perusahaan yang membangun 11,6 miliar. Slide nomor 2. Pimpinan, proyek ini sebenarnya ada beberapa item. Yang pertama itu adalah pembangunan kawasan industri yang terintegrasi. Yang kedua adalah pabrik pemrosesan pasir silika. Yang ketiga adalah industri soda abu. Yang keempat adalah industri kaca panel surya. Yang kelima adalah industri kaca float. Yang keenam adalah industri silikon industrial grade dan industri silikon. Wah, ini saya sendiri nggak ngerti nih, industri silikon. Yang berikut adalah industri pemrosesan kristal. Yang berikut adalah industri sel dan modul surya dan infrastruktur pendukungnya. Jadi pimpinan, 11,6 miliar ini bukan hanya bikin pabrik kaca, tapi ini bagian yang akan kita bangun. Ini satu ekosistem besar. Dan perusahaan ini bukan hanya Sinji, tapi memang dia adalah yang di depan. Ada beberapa perusahaan yang lain. Jadi ini penting saya luruskan agar seolah-olah ada orang bilang saya bodoh katanya. Ada orang bilang ini Menteri Investasi ini bodoh atau bohong. Saya mau kasih tahu pimpinan, sejak saya jadi Menteri Investasi, mana pernah saya bohong publik atau bohong terhadap investasi yang saya sudah sampaikan kemudian tidak terrealisasi. Saya sekolah di kampung tapi nggak bodoh-bodoh banget lah gitu. Jadi saya pikir tolong yang memberikan komentar juga jangan terlalu kelebihan pintar gitu. Itu pimpinan, satu. Yang kedua pimpinan, saya mau jelaskan tentang kawasan Rempang dikembangkan oleh BP Batam. Jadi total areal ini pimpinan, ini kan banyak distorsi juga. Seolah-olah ini kawasan 40.000 lah, 30.000 lah, ini gambar petanya nih. Total arealnya ini kurang lebih sekitar 17.000 lebih. Ini kawasan Rempang ini. 17.000 lebih itu, 10.000 lebih itulah hutang lindung. Selebihnya baru HPK. 7.572 hektar itulah HPK. Kemudian sekitar 500 hektar lebih sedikit itu sudah APL. Jadi tidak semua 17.000. Tapi saya kadang-kadang bingung Republik kita ini. Kita lebih mengatakan informasi liar itu lebih sahih daripada informasi yang benar. Jadi saya mohon di parlemen ini supaya tidak ada dusta antara kita harus membangun sebuah kesepahaman dalam kerangka penilaian secara objektif untuk menemukan satu data yang benar. Yang kedua, areal ini, HPK ini, proses untuk menurunkan statusnya dari kehutanan sudah berproses, sudah hampir selesai. Nanti diserahkan kepada ATR, baru kemudian ATR akan mengeluarkan sertifikat dan lain-lainnya, gitu.
Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.